Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kif halukum ya ikhwan? Arju an takunu bi khair insyaallah taala. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu pada pelajaran Sirah Nabawiyah, yaitu tentang membahas sifat-sifat dan karakteristik Nabi Muhammad SAW. Kita telah sampai pada poin yang mana kita menjelaskan persaksian beberapa orang yang di luar orang-orang Islam berbicara secara objektif tentang luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita telah sampai pada perkataan yang akan kita sebutkan sekarang, yaitu seorang yang bernama Bernard Shaw, ya. Orang ini mengatakan waqala Bernard Shaw fi mu'allafin asmahu Muhammad. Jadi ada seorang Nasrani, ya, ada seorang Nasrani yang menulis sebuah kitab yang diberi judul Muhammad. Nama judul kitabnya ini adalah Muhammad, yakni ditulis oleh seorang selain muslim, ya, seorang non muslim. Akan tetapi waqad ahraqat salatatul baritaniyah. Buku ini sayangnya sudah hilang, ya, karena dibakar oleh kerajaan Inggris, Britania. Yang dikatakan oleh orang ini pada bukunya adalah innal alama ahwaju ma yakunu ila rajulin fi tafkiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dunia ini membutuhkan seseorang yang semisal yang berada pada idenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rijalad dini fil qurunil wusta wa natijatan lil jahli aw ta'assub qad rasamu li dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam suratan qatimatan. Sesungguhnya para pemuka agama, ya, pada abad pertengahan karena hasil dari kebodohan dan juga fanatisme yang ada pada diri mereka ini menggambarkan bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad SAW ini adalah sebagai agama atau gambaran yang gelap, ya, yang suram, yang kelam, yang jahat. Karena fanatisme, dan mereka ini tidak tahu hakikat agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini bilang lagi yang setelahnya, berkomentar lagi setelahnya, laqad kanu ya'tabirunahu aduwan lil masihiyah. Orang-orang dahulu pada abad pertengahan ini mengira Nabi Muhammad SAW adalah musuh bagi agama Nabi Isa, yaitu agama Nasrani. Padahal agama Nabi Isa adalah Islam pada zaman beliau. Kemudian diubah oleh orang-orang setelahnya. Lakinnani tala'tu ala amri hadzal rajul. Kemudian orang ini melanjutkannya, Bernard Shaw ini bilang setelahnya, akan tetapi setelah ku teliti lebih dalam, ya, tentang hakikat orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, fawajadtuhu a'jubatan khariqah. Maka aku mendapati bahwa beliau ini adalah seorang yang luar biasa, yang di luar nalar. Beliau seorang yang luar biasa. Ini persaksian seorang Nasrani, ya, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang sangat luar biasa. Wa tawassaltu ila annahu lam yakun aduwwan lil masihiyah. Dan aku sampai pada kesimpulan bahwasanya beliau ini bukan musuh bagi orang-orang Nasrani. Bal yajibu an yusamma munqidhas syariah. Bahkan beliau ini boleh dikatakan, bisa dikatakan bahwa beliau ini seorang penyelamat umat manusia. Wa fi ra'yi annahu law tawalla amral 'alam al-yawma lawaffiqa fi halli mushkilatina bima yu'amminu as-salama was-sa'adata allati yarnu al-basharu ilaiha. Dan menurutku, kata orang ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kalau ditimpukkan kepada beliau ini urusan dunia yang ada pada saat ini,
maka beliau pasti bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di muka bumi ini yang akan menjadikan seorang itu merasa aman merasa aman, selamat, serta mendapatkan kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh seorang manusia. Kemudian setelahnya waqala Michael Hurt fi kitabih Al-Khaliduna Mi'ah. Michael Hurt ini juga seorang non-muslim Dia juga turut mengomentari Nabi Muhammad SAW di dalam bukunya yang berjudul Al-Khaliduna Mi'ah. Orang yang paling berpengaruh di dalam dunia Orang yang paling berpengaruh di dunia. Yang namanya ini terus abadi sampai saat ini. Waqad ja'ala ala ra'sil mi'ati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadikan kurun yang pertama itu jadi dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini, orang ini menjadikan Nabi Muhammad SAW nama beliau adalah yang di paling atas. Faqala, sambil mengatakan, dia mengatakan apa? Laqad ikhtartu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi awal hadhihi al-qaimah. Sungguh aku telah memilih Muhammad SAW pada awal di daftar ini. Lianna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa al-insanul wahid fi at-tarikh alladhi najaha najahan mutlaqan 'ala al-mustawa ad-dini wad dunyawi. Karena Muhammad ini adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang berhasil secara mutlak pada tingkat agama maupun duniawi. Jadi ketika membimbing umat beliau baik dari segi duniawi maupun agama, beliau lulus beliau berhasil di keduanya. Wa huwa qad da'a ila al-islami wa nasyarahu ka wahidin min a'dhabid diyanat. Dan sesungguhnya beliau Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kepada Islam dan menyebarkannya seperti satu dan menjadikan agama ini menjadi agama yang paling mulia. Wa asbaha qa'idan siyasiyan wa askariyan wa diniyan, dan beliau Muhammad SAW menjadi seorang panglima baik dari segi politik maupun strategi maupun secara militer maupun secara agama. Wa ba'da 13 qarnan min wafati, bahkan setelah 13 abad setelah wafat beliau, fa inna athara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma yazalu qawiyan mutajaddidan. Pengaruh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dirasakan hingga sekarang kuatnya dan terus menerus seperti itu. Kemudian seorang non muslim yang lain juga mengomentari waqala ain bizat ini namanya di dalam bahasa Arab. Katanya di sini minal mustahil li ayyi syakhsin yadrusu hayatan wa shakhsiyata nabiyil arabil azim wa ya'rifu kaifa 'asha hadha an-nabiy wa kaifa 'allama an-nas illa an yash'ura bi tabjil hadha an-nabiyil jalil ahadu rusulillahil 'uzama. Di antara hal yang mustahil bagi seorang yang belajar kehidupan maupun kepribadian Nabi yang mulia ini, Nabi orang Arab yang mulia ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan mengetahui bagaimana beliau hidup dan bagaimana beliau membimbing umat manusia dan mengajarinya, kecuali ketika sudah mempelajarinya dia akan merasa takjub dan menghormati Nabi yang mulia ini. Dan orang ini, Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu utusan Allah yang paling agung. Mungkin ini saja pada pertemuan ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.